Baik, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, tepuk tangan dulu buat kita semua. Sesi pertama ini kita akan membahas tentang rindu Rasul. Acungkan tangan yang ingin bertemu dengan Rasulullah. Alhamdulillah, terima kasih. Rute kita nanti sebelum umroh, sebelum ke Mekah, kita akan ke Madinah terlebih dahulu. Dan nanti kita akan merindu kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Rasulullah di Madinah nanti. Walau tidak di dunia, semoga bertemu dalam mimpi atau bertemu kelak berkumpul dengan Rasulullah di akhirat. Hakikat cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti cinta kita kepada orang-orang terdekat kita. Analogi seperti cintanya manusia. Di samping kita, Bapak sebagai suami, ada istri, ada anak, ada orang tua kita. Itulah orang yang terdekat dengan kita. Bagaimana kalau orang terdekat itu jauh dari kita? Kita akan rindu dan ingin dekat. Bagaimana kalau orang terdekat itu meninggal? Kita akan merasa sedih. Kalau suami kita wafat, padahal sudah berpuluh-puluh tahun bersama, akan sangat kehilangan. Kalau istri Bapak meninggal, akan sangat sedih. Orang tua kita meninggal, yang melahirkan, mengurus, membesar kita wafat, kita akan sangat sedih. Jangankan ditinggal, meninggal dunia, jauh tidak bertemu saja, kita akan merasa kehilangan. Itulah cinta. Dan cinta kita kepada Rasulullah harusnya seperti itu. Kita merasa sedih kalau jauh dari Rasulullah. Kita merasa sedih kalau tidak menyebut nama Rasulullah. Kita merasa sedih kalau kita tidak berjumpa dengan Rasulullah dalam kesalawat, dalam keseharian kita. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian hingga menjadikan aku lebih ia cintai dari orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Bagaimana tanda-tanda orang yang mencintai Rasulullah? Yang pertama, tidak malu untuk mengekspresikan cintanya kepada Rasul. Bagaimana ekspresi cinta? Adalah perbanyak salawat. Inilah amalan yang Bapak Ibu bawa mulai hari ini. Nanti kita berangkat ke Madinah, perbanyak salawat. Karena Rasulullah bersabda, man shalla alayya falahu ajru asyru amsalihha. Siapa yang bersalawat kepadaku, maka baginya 10 kali lipat dari salawat yang dia baca. 10 kali kebaikan. Kalau kita melakukan amal saleh atau kita berdoa, bisa jadi doa itu terhalang karena dosa kita. Bisa terhijab karena keburukan, kesalahan, kemaksiatan yang kita lakukan. Tapi salawat itu akan sampai kepada Rasulullah. 10 kali lipat kata Rasulullah. Dan ketika kita lakukan di Madinah, dikali lagi 1000 kali lipat. Maka amal utama yang kita lakukan nanti perbanyak salawat. Itulah ekspresi cinta kita kepada Rasulullah, memperbanyak salawat. Yang kedua, pasti merindukan pertemuan dengannya lebih dari segalanya. Seperti dulu kaum Ansor, ketika akan datang Rasulullah, mereka pergi ke perbatasan. Oh, Rasulullah akan datang. Ternyata belum, mundur lagi. Sampai ke perbatasan lagi, sampai sore pulang lagi. Sampai Rasulullah datang, tumpah kerinduan itu. Mudah-mudahan nanti tumpah kerinduan kita pada saat kita sampai ke kota Madinah. Memang Rasulullah fisiknya sudah tidak ada, jasadnya sudah dikubur, tapi ruh Rasulullah ada di Madinah. Mudah-mudahan kita bisa merasakan kehadiran Rasulullah saat Bapak Ibu hadir di Madinah nanti. Yang ketiga, bersedia berkorban, karena pengorbanan adalah puncaknya cinta. Cinta itu butuh pengorbanan. Kalau umroh ini Bapak Ibu mengorbankan waktu, biaya, tenaga, meninggalkan keluarga, meninggalkan harta, pekerjaan, niat karena cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan tercatat bentuk pengorbanan dalam cinta kita kepada Rasulullah SAW. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iftaraktumuha wa tijaratun lan tahshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahaba ilallahi wa rasulih wa jihadin fisabilih fatarabbasu
Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Dalam surat At-Taubah ayat 24 Allah berfirman, katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Tentu boleh saja kita mencintai orang tua, mencintai pasangan, mencintai anak, harta, pekerjaan kita, atau apapun. Tetapi tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah, Rasul, dan berjihad di jalannya. Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Yang keempat, orang yang benar-benar mencintai Rasulullah hendaknya tunduk terhadap perintah dan larangannya. Apa yang kita lakukan adalah karena kita melaksanakan perintah Allah saja. Kenapa Bapak Ibu umroh? Tiada lain, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Dan yang kelima, orang yang benar-benar mencintai Rasulullah akan membantu tegaknya Islam dan mendorong terlaksananya syariat Islam. Minal mu'minina rijalun ma'ahadu wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir. Di antara orang-orang yang beriman ada mereka yang menunaikan janjinya dengan Allah, tapi mereka ada yang menunggu-nunggu. Kalau umroh ini ibaratkan sebuah peperangan Bapak Ibu. Dulu ayat itu tentang perang. Para sahabat menunggu, kapan saya ditugaskan berperang? Kapan saya berangkat berperang? Sahabat ini sudah berangkat, yang ini sudah gugur, yang ini sudah syahid, yang ini sudah berangkat dan pulang dengan kemenangan. Kapan saya berangkat? Maka diberatkan itu Bapak Ibu, mungkin ada tetangga yang berangkat umroh, saudara berangkat umroh. Kapan? Ini adalah saatnya Allah undang kita. Maka jangan sia-siakan undangan ini untuk mengobati kerinduan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah hijrah, maka dalam masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah. Rasulullah tiba ke Madinah, lalu Rasulullah membangun Masjid Quba. Insya Allah nanti kita akan ziarahi pada saat di Madinah. Salah satu tempat ziarah kita adalah di Masjid Quba ini. Cinta kepada Rasulullah membawa manusia ke surga. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan wafat, Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, kaifa ummati?" Wahai Jibril, bagaimana umatku? Malaikat Jibril menjawab, "Aku tidak tahu. Aku akan tanyakan kepada Allah." Maka malaikat Jibril naik ke langit dan kembali membawa berita kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, kelak tidak ada nabi dan rasul yang lebih dulu masuk surga kecuali engkau, dan tidak ada umat yang lebih dulu masuk surga kecuali umatmu." Mendengar itu Rasulullah bahagia, beliau tersenyum, barulah mempersilahkan saat itu malaikat Jibril untuk datang mencabut nyawanya. Kecintaan Rasulullah kepada umatnya akan membawa kita kepada surga. Di hari wafatnya Rasulullah, persis dengan hari kelahirannya, yaitu di hari Senin 12 Rabiul Awal, ada hari terakhir Rasulullah bersama dengan para sahabat. Rasulullah meminta Abu Bakar mengimami sholat. Dibujuk 3 kali Abu Bakar, 3 kali pula beliau menolak. Selagi ada Rasulullah, aku tidak bisa mengimami sholat. Maka Rasulullah dibopong untuk mengimami sholat dan membaca surat Al-Kahfi ayat terakhir. Ayat ini menjadi isyarat Rasul tidak akan lama lagi hidup. Para sahabat menangis, Abu Bakar menangis sejadi-jadinya. Inilah saat para sahabat bertemu, berakhir dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selepas sholat, Rasul kembali ke tempat tidurnya. Mulailah malaikat Jibril mencabut nyawa Rasulullah satu persatu, mencabut 3 tahap kematian dari ujung kaki sampai lutut. Dicabut dari ujung kaki sampai lutut, terlihat Rasulullah menahan sakit. Dari lutut sampai pusar, Rasulullah berkeringat dan bertanya kepada malaikat Ijrail, "Ya Ijrail, ayu mautin hada?"
Apakah semua yang mati akan merasakan seperti ini? Maka Jibril menjawab, "Na'am ya Muhammad." Benar wahai Muhammad. "Idan asabani wala li ummati." Kalau gitu biarlah sakit itu timpakan untukku dan bukan untuk umatku. Sampai kemudian nyawa dicabut dari pusar sampai tenggorokan. Rasulullah menyampaikan 3 kalimat yang didengar oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. As-salah, as-salah. Salat, salat, jaga salat. An-nisa, an-nisa wa ma malakat aimanukum. Wanita, wanita, hormati, jaga wanita. Ummati, ummati, umatku, umatku, umatku. Di penghujung hayatnya Rasulullah menyebut kita umatnya. Ibu Bapak, semoga umroh ini mengobati kerinduan kita kepada Rasulullah dan mengobati kerinduan Rasulullah kepada kita umatnya. Sesampainya di Madinah nanti, sampaikan salawat salam kepadanya. Terima kasih Bapak Ibu, semoga sesi ini mengantarkan kita untuk berjumpa dengan Rasulullah di Madinah nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan teknis keberangkatan ya. Tapi yang paling penting slide-nya, yang paling penting nggak usah repot lah dengan perlengkapan ya. Tadi yang awalan saya sampaikan gitu ya. Apa yang Bapak Ibu amalkan nanti sampai di Madinah, apa yang diamalkan nanti sampai di Mekah kan gitu ya. Ini belum manasik, nanti manasik intinya sama Ustaz Mulyadi ya. Umroh itu memang hanya tawaf, sa'i dan gitu ya. Tapi yang diperlukan selama di sana itu tuh yang penting kan, hampir 3 malam di Madinah, 4 malam di Mekah ya. Kalau umroh dengan MQ Travel itu, makanya kami pasang tagline mesantren di tanah suci. Mau nggak Bu? Ya, maksudnya mesantrennya nggak lama-lama. Kita mesantren itu maksudnya ya, kita insya Allah MQ Travel akan memberikan tausiah setiap hari nantinya. Ini yang saya nanti lihat wajah-wajah ibu-ibu ya. Jangan, kalau nggak hadir berarti lagi di toko tuh ya. Kalau nanti ada di toko emas saya fotoin gitu ya. Sebenarnya nggak boleh ya. Mau nggak Pak Bu? Masya Allah kalau kita ada pesantren ngaji di tanah suci gitu ya, membahas tentang cintanya Rasul kepada kita gitu ya, untuk terus gimana cintanya Allah kepada kita sesuai dengan tagline kajian AA adalah meraih keyakinan tauhid Bu. Oh itu lempeng tuh hati Bu ya. Apalagi yang 16 Oktober ya. AA itu undangan itu katanya ribuan per hari Bu ya. Yang umroh 16 Oktober sama AA, nanti AA yang nunggu Bapak Ibu di ruang tausiah loh ya. Kebangetan kalau nggak hadir. Kebangetan kalau nggak hadir tepat waktu ya. Tapi yang grup-grup lain insya Allah juga nanti akan ada tausiah bersama ustadz-ustadz pendamping nanti insya Allah ya. Kayak itu. Nih kita nanti biasanya tausiahnya di masjid, maksud saya di restoran atau di di tempat meetingnya. Nah ini kita nanti akan city tour ke kebun kurma, nanti ada tempat gitu, tausiah lagi di sana gitu ya. Enak Bu ya. Kalau kami memberangkatin Bapak Ibu umroh saja udah salat deh di situ gitu ya. Terus umroh udah gitu ya. Kami mah enak panitia Bu, bisa tidur ya, tapi enggak ya. Kita umroh itu harus kita isi ya. Jadi Bapak Ibu harus mau belajar gitu ya. Jadi istilah AA itu nanti kalau kita punya ilmu, insya Allah di dunia ini nggak terombang-ambing Bu ya. Kalau ada masalah nggak galau lagi, karena kita tahu ke siapa nanti masalah itu dipecahkan, kepada siapa kita mintanya itu tahu. Nah ini nanti target kami ngajak jamaah umroh ya. Itu ya Bu ya, mudah-mudahan ya. Nah ini kita juga nanti ada ditentukan. Oke. Sekali lagi Bapak Ibu yang baik, umroh bersama MQ Travel tadi saya sampaikan luruskan niat. Ada nggak sih yang dipaksa anak gitu Bu, ini berangkat umroh deh, ada nggak? Nggak ada kan? Meskipun dibayarin, terpaksa nggak sih umrohnya? Enggak kan?
Makanya luruskan niat ke sana tuh mau ngapain. Pak, Bu, saya tuh kasihan ya kalau orang mungkin ya saya nggak tahu lah ya. Di sana itu habisin waktu ngerokok kan gitu, sedot sedot kan gitu ya. Karena nggak tahu mau ngapain lagi kan gitu ya. Makanya yang di travel selalu yuk kita ngaji. Jadi tahu mau ngapain di sana ya. Kalau nggak ibu sakit dikit badannya tidur aja kerjanya ya. Ini lagi demam, udah nggak ada cerita demam di sana. Keluar ibadah gitu. Mau ngapain ibu di situ, nggak nyuci, nggak masak gitu ya, nggak ngurus anak kan gitu ya. Anak nggak usah dipantau-pantau lagi bu, serain aja kayak yang dititipin kan gitu ya. Masa sampai di sana anak masih dimarahin lagi gitu, sekolah gitu. Padahal lagi di tanah suci masih ngontrol anak dengan marah-marah. Udah ikhlaskan, tinggalkan dengan orang yang kita titipkan ya. Oke. Kemudian wajib hadir di setiap kajian, tidak menjadikan shopping sebagai boleh belanja niat sedekah. Tapi jangan semua dibeli, perintilan dibeli gitu ya. Sampai di Indonesia nggak kepake bu, karena nafsu aja pengen beli gitu ya. Saya sih sekarang udah nggak tergoda belanja di sana bu, karena barangnya made in China semua. Udahlah apa sejadah made in China, ini made in China kan gitu ya. Itu ya bu ya, jangan, karena ibu-ibu saya lihat segala dibeli, nyampe di Indonesia juga nggak kepake tuh ya, ngasih ke orang juga nggak mau, udah aja jadi gudang jadinya kan gitu ya. Kayak bukan nggak boleh. Ibu kalau mau beli emas juga boleh, silahkan di situ ya. Cuman jangan tanya toko emasnya ke saya ya bu, saya nggak tahu toko emasnya di mana. Oke. Memperbanyak ibadah. Jadi pulang dari manasik ini, paling tidak nanti Bapak Ibu punya gambaran. Nanti kan Ustadz Mulyadi akan ngasih materi teori untuk umroh ya. Yang paling penting catat, saya hari pertama akan doa ini, hari kedua akan doa ini, hari ketiga akan doa ini kan gitu ya. Jangan doanya egois ya bu ya, saya ya, doain orang lain. Jadi list doa kita itu siapa yang mau kita doain, tetangga ini. Jadi enak tuh bu, runtut gitu ya. Jadi kita punya perencanaan di situ gitu ya. Kalau nggak ada perencanaan itu tadi yang saya bilang gitu ya, mainnya ke toko, bapak-bapak cuman sedot ngerokok, bengong-bengong gitu di lobi kan gitu ya. Pak, sebelum saya sampai ke bab rokok hati-hati ya. Ya, kalau lagi apes, bapak lagi ngerokok, bapak yang ditangkap ya, kami nggak tanggung jawab. Karena kami pernah pengalaman, jamaah lagi apes, ketangkep di kantor polisi pak, 2 minggu nggak pulang pak. Akhirnya 2 minggu di tahanan, baru dipulangkan alias deportasi. Apa masalahnya? Setelah saya tanya, ngariung bersama-sama pak, ngerokok, bagi-bagi rokok. Deliknya apa? Jual beli rokok. Bu, kalau suami di kopernya ada rokok, tolong dikeluarin ya. Jadi mudah-mudahan sampai pulang umroh berhenti ngerokoknya gitu ya. Amin ya Allah. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah, karena kita akan manasik umroh. Tadi saya lihat sedikit Bapak Ibu yang sudah pernah berangkat, jadi mayoritas belum. Pertama kali Bapak Ibu sebagian besar ya. Baik, mudah-mudahan ilmu ini jadi bekal sebelum kita berangkat. Insya Allah salah satu daripada kelengkapan ibadah kita adalah pahami ilmunya. Rasulullah menyampaikan ibadah itu diterima syaratnya 2, akhlasuhu wa aswabuhu, ikhlas karena Allah dan cocok dengan contoh Rasulullah. Mudah-mudahan kita belajar hari ini bagian dari berupaya agar ibadah kita sesuai dengan dicontohkan Rasulullah. Dalam Al-Quran ayat 196 surat Al-Baqarah berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umroh itu karena Allah. Salah satu kesempurnaan dalam tafsiran ayat ini adalah memahami manasiknya. Mudah-mudahan hari ini manasik bagian dari Bapak Ibu menyempurnakan ibadah umroh kita. Karena Bapak Ibu akan umroh, ya, apa sih umroh itu? Secara bahasa ada 2 makna. Tentu ada bahasa, kalau definisi itu ada lugatan wa istilahan. Ada secara bahasa dan secara istilah. Ada makna secara lugah dan secara syariah.
Secara bahasa, umroh artinya berkunjung, meramaikan atau memperbaiki diri. Ya, kenapa disebut berkunjung? Karena Bapak Ibu berangkat untuk berkunjung ke Baitullah. Suka dibilang jarah, badai ke mana? Badai jarah. Jarah itu ziarah artinya berkunjung. Jadi kita berumroh artinya berkunjung. Kata umroh kedua mananya meramaikan. Makmur, makmur itu dari bahasa Arab, artinya ramai. Kita akan berangkat untuk meramaikan, memakmurkan Masjidil Haram. Kemudian diartikan juga umroh itu memperbaiki. Karena target Bapak Ibu berangkat ke sana, kita akan memperbaiki diri, memperbaiki ibadah kita, memperbaiki akhlak kita. Setuju? Rugi kalau berangkat ke sana pulang nggak ada perbaikan. Harusnya baik, amal kita meningkat, memperbaiki ibadah kita, dan tentu memperbaiki amal soleh kita, sehingga bekal pulang kita kepada Allah. Secara istilah, umroh maksudnya adalah meramaikan atau tadi memakmurkan Masjidil Haram dengan ibadah tertentu dan tempat tertentu. Tempatnya disebut dengan syairullah, ya, syiar-syiar Allah. Apa saja? Ada Ka'bah, Multazam, Maqam Ibrahim, Masjid Ismail, Sofa dan Marwah. Jadi Bapak Ibu, umroh kita semuanya dilakukan di Masjidil Haram. Adapun tadi kita ke Madinah dulu, tadi sampaikan Barinu kita ke Madinah dulu 3-4 hari baru ke Mekah. Madinah ini gak ada hubungan dengan umroh sebenarnya. Jadi kalau Bapak, Ibu umroh langsung ke Mekah beres. Tapi kenapa ke Madinah dulu? Paling tidak ada beberapa yang kita lakukan. Satu, kita ziarah ke Masjid Nabawi. Kita ziarah ke Rasulullah. Mengpeng ke sana. Siapa yang datang kepadaku dan tidak menziarahi bukan umatku, kata Rasulullah begitu. Jadi mudah-mudahan kita ziarah ke Rasulullah. Bahkan tadi dilihatkan Barinu, insya Allah kita ada agenda ke Raudhah. Raudhah ini apa? Raudhatun min riyadil jannah. Taman di antara taman-taman surga. Mudah-mudahan kita datang ke Raudhah dapat surga nanti kelak di akhirat. Di Madinah kita akan ziarah ke tempat-tempat bersejarah, ke Masjid Kuba yang tadi saya sampaikan, ke Khandaq, ke Uhud, ke Jabal Uhud, ke kebun kurma. Kita juga ziarah. Plus persiapan. Jadi persiapan ruh kita, persiapkan fisik kita, persiapkan juga hati dan ilmu kita sebelum nanti berangkat ke Mekahnya. Jadi itulah pentingnya kita ke Madinah dulu, walaupun puncak ibadah umrohnya di Mekah, ya, di Masjidil Haram. Apa keutamaan umroh? Semoga Bapak Ibu yang berangkat, baik yang tanggal 15, 16, 23, tanggal 2, semuanya dapat keutamaan ibadah umroh ini. Apa saja? Satu, diampuni seluruh dosanya. Mudah-mudahan umroh ini menghapus dosa kita. Kenapa? Karena Rasul yang menyebutkannya. Ma bainal umrati wal umrah yukaffiru dunub. Antara umroh yang satu bisa dan yang lain menghapus dosa. Tadi ada Bapak Ibu yang pernah haji, pernah umroh sekian tahun yang lalu, dari umroh yang pertama ke umroh besok menghapus dosa. Bapak Ibu yang baru pertama kali, dari awal balik dihitung pahala dan dosa kita, nanti umroh dihapus semua dosanya. Nah, kemudian selain diampuni dosa, umroh ini lanjutan hadis tadi riwayat Imam Muslim, wal hajjul mabrur, orang yang hajinya mabrur termasuk umroh di dalamnya, laisal jaza ilal jannah, tidak ada balasan kecuali surga. 2, biaya yang dikeluarkan bernilai infak fisabilillah. Bapak Ibu mengeluarkan ini tidak ringan, ya. Ada yang 30 juta, 40 juta, beda-beda harganya. Tapi yang dikeluarkan ini bernilai infak. Kalau bernilai infak maka berpahala dan diganti oleh Allah yang lebih banyak dan lebih baik lagi. 3, memperoleh pahala jihad. Apa jihad itu? Pengajian poe ahad. Bukan, ya. Jihad itu orang yang berjuang di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Bapak Ibu tidak berperang nanti, tidak bertempur. Yang jihad itu yang manggul senjata. Bapak Ibu boro-boro manggul senjata, koper aja dipanggulin voter tadi, ya. Tapi dapat pahala seperti orang jihad. Mulai nanti Bapak Ibu berangkat sampai pulang, aliran pahala kita peroleh. Itulah keutamaan orang yang umroh. Yang keempat, bila meninggal dunia saat umroh termasuk yang mati syahid. Siap Bu, Pak? Siap apa? Siap meninggal? Siap umroh.
5, diterima doanya untuk diri dan orang lain. Karena di sana ada tempat-tempat yang mustajab. Jadi Bapak Ibu, salah satu bekal sebelum berangkat manasik ini, Bapak Ibu persiapan ilmu, persiapkan juga nanti doa-doa terbaik. Ya, karena tempat mustajab, Multazam, Hijri Ismail, Maqam Ibrahim, tempat mustajab yang kalau kita lewatkan sayang sekali. Di sana tempat mustajab, ya. Jadi ada kondisi seperti ini. Inilah keutamaannya, mudah-mudahan kita peroleh dengan umroh ini. Selanjutnya, perbedaan sholat dengan umroh. Kenapa disampaikan? Karena kalau sholat sudah biasa, sehari 5 waktu. Tapi Bapak Ibu ada yang baru pertama kali umroh, artinya ini bukan yang biasa. Sholat bacaannya tetap, umroh bacaannya bebas. Nah, tadi kata Barinu, hafalkan atau baca buku doa. Tidak usah dihafalkan. Karena banyak ibu-ibu umrohnya berangkat seminggu lagi, 3 hari lagi, 5 hari lagi, mulasnya dari sekarang. Kunaon Bu, Allah Pak Ustadz, acan apal doana. Tenang Bu, bacaannya bebas. Asik kan? Bebas. Boleh baca yang ada di buku doa, boleh. Boleh baca yang Bapak Ibu hafal, silakan. Boleh setiap putaran Robana Atina hafalnya itu silakan. Bahkan tidak hafal doa apapun. Bapak Ibu tawaf 7 putaran, diam aja. Nggak bertemu gitu ya. Sah tawafnya. Sah, walaupun tidak baca doa, apapun ngananaonan, atuh kaditu rek nggak bertemu. Gerakannya bisa berubah kalau sholat, umroh tidak bisa. Nanti Bapak Ibu ada gerakan yang bisa berubah dalam sholat kita. Di pesawat, ada sholat di pesawat. Boleh sholat di atas pesawat? Tidak boleh. Di dalam pesawat ya. Dia boleh di atas pesawat kumaha naik nah tuh ya. Di dalam pesawat nanti berubah, tidak berdiri seperti biasa, sholatnya sambil duduk. Kita akan ajari nanti siang ya. Berubah tuh, kiblatnya mungkin berubah karena di pesawat kita nggak tahu bisa berubah. Tapi umroh gerakannya tetap, tidak boleh berubah. Nanti tawaf ke arah kiri Pak, melawan arus jarum jam. Bapak ke kanan sendiri ditabrak orang dan tidak sah. Ya. Abdi mau variasi we nyalira sana kayak ditabrak batur Pak. Ya. Jadi umroh gerakannya tetap. Sholat waktu terbatas tempat bebas. Sebaliknya umroh, waktu bebas tempat terbatas. Waktu terbatas kapan? Hanya waktu yang ditentukan. Inna salata alal mu'mina kitabam mauquta. Waktunya ditentukan. Duhur sudah habis kalau asar tiba. Waktu asar selesai kalau waktu maghrib datang. Maghrib selesai kalau sudah ada isya. 4. Sholat tidak ada halangan. Sementara umroh hanya bagi yang mampu. Bahkan bagi yang mampu pun umroh ini sunnah, berbeda dengan haji. Haji itu wajib bagi yang mau, kalau umroh sunnah saja bagi yang mampu pun. Gitu ya. Ini ketentuannya. Berikutnya, tidak boleh ditangguhkan kalau sholat. Umroh boleh ditangguhkan, boleh diwakilkan. Sholat tidak boleh ditangguhkan dan diwakilkan. Mungkin tadi seperti putra Bapak, puternya enggak, berangkatnya Bapak. Dia mewakilkan tuh, Bapak yang umrohnya, Bapak dapat pahala, anaknya dapat pahala juga. Nah terakhir, sholat lebih baik berjamaah 27 kali lipat, umroh lebih baik sendiri. Maksudnya sendiri itu Bapak Ibu bisa berdoa sendiri, baca doa sendiri, zikir sendiri, itu lebih baik. Tapi kalau berjamaah juga tidak apa-apa tentunya. Karena nanti akan ada yang kami fasilitasi Bapak Ibu umrohnya barengan, tapi Bapak Ibu juga boleh melakukan sendiri. Tawaf mau ada saatnya kita barengan, mau sendiri juga bisa. Gitu ya, kalau paham ilmunya. Kita masuk kepada ketentuan. Di dalam hukum fikih, ketentuan itu minimal ada 3. Ada syarat, rukun, dan hal yang membatalkan. Syarat sholat, rukun sholat, hal yang membatalkan sholat. Syarat puasa, rukun puasa, hal yang membatalkan puasa. Biasanya begitu. Ya. Dalam haji dan umroh ada rukun, ada syarat, ada rukun, ada wajib. Wajib ini tidak batal, wajib ini karena ada pelanggaran tidak batal, tapi harus bayar dam atau denda. Ya, kita lihat 5 syarat. Syarat adalah ketentuan yang apabila belum terpenuhi salah satunya maka gugur kewajibannya. Jadi kalau 1 dari 5 syarat ini enggak ada maka gugur kewajibannya. Bapak Ibu enggak usah umroh kalau 1 di antara 5 syarat ini tidak masuk. Berarti tidak memenuhi syarat. Ya. Apa saja? 1 Islam.
Islam semua bila ya nu nyasar gitu. Berarti masuk kita semua Islam ya. Non muslim mau umroh tidak bisa karena tidak memenuhi syarat. 2 balik atau dewasa. 3 merdeka. Merdeka artinya bukan budak. Budak saha. Bukan budak kayak indungna. Ya, bukan budak, bukan hamba saya. Sekarang sudah tidak ada perbudakan, tidak ada hamba saya, berarti aman semua ya. Yang kelima berakal sehat. Akil. Sebab kalau gila mau bisa umrohnya bingung kemana arah kiblat dan sebagainya ya. Ini harus berakal sehat. Yang kelima istitoah. Istitoah itu artinya mampu. Dalam bahasa Sunda mah 3 V, F atau P. Pasek, fisik, vesak. Ya. Pasek artinya ilmunya kita belajar hari ini bagian dari Bapak Ibu mencapai istitoah, pelajari ilmunya, itu pasek. Fisik artinya Bapak Ibu sehat untuk bisa berangkat dan pesak. Sudah bayar kan? Nah itu ya. Ini termasuk kategori istitoah atau mampu. Yang kedua adalah rukun. Apa yang dimaksud dengan rukun? Rukun adalah ketentuan yang apabila tidak terpenuhi salah satunya maka umrohnya tidak sah. Kita lihat satu persatu 5 itu apa? 1, ihram dan niat. Yang kedua, tawaf. Yang kedua apa? Tawaf. 3, sa'i. Ulangi yang ketiga. 4, yang keempat, tahlul. 5, tertib. Jadi karena ini yang membuat sah atau tidaknya umroh Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hafal yang 5 ini dan bisa melakukan, maka Bapak Ibu sudah bisa melakukan umroh sendiri. Ketentuan kedua yaitu rukun. Ketentuan ketiga ada yang disebut dengan wajib umroh. Wajib adalah ketentuan yang apabila dilanggar umrohnya tetap sah, namun wajib membayar dam atau denda. Ya, ada 3. 1, ihram atau niat dari mikot. Yang kedua, meninggalkan yang dilarang selama ihram, wajib. Kalau yang dilarang dilakukan, maka akan terkena dam. Yang ketiga, melaksanakan tawaf wada. Tawaf wada adalah tawaf perpisahan. Ketika kita akan meninggalkan tanah suci, maka aktivitas terakhir adalah tawaf. Ketika tawaf wada, maka harus diikuti. Ketika tidak, umrohnya sah, tapi harus membayar dam. Sebelum kita ke Bir Ali, ada persiapan di hotel terlebih dahulu. Tapi ini sudah bagian dari rangkaian. Kita siapkan sejak di hotel, kegiatannya adalah 1, mandi besar atau mandi sunnah ihram. Persis mandi seperti kita mandi wajib atau mandi besar. Yang kedua, memakai wewangian di badan. Setelah mandi, maka pakai wewangian di badan. Yang ketiga, memakai pakaian ihram. Nah, apa yang kita lakukan di tempat mikot? Jadi tadi kita sudah mandi sunnah ihram, sudah memakai wewangian di badan, pakai kain ihram, kita berangkat ke Bir Ali. Sampai di Bir Ali atau di tempat mikot, sholat 2 rakaat. Sholatnya sebagian ulama mengatakan sholat tahiyatul masjid karena Rasul turun di Masjid Bir Ali. 2, mengucapkan niat. Niatnya labbaik Allahumma umratan. Niat dalam umroh ini dilafadkan. Setelah itu membaca doa setelah niat. Membaca doa setelah niat boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Arab, boleh tidak juga tidak apa-apa. Tapi membaca niatnya itu rukun, harus dibaca. Ya. Setelah itu memperbanyak talbiyah, salawat, zikir dan doa. Nah, kita masuk kepada larangan ihram. Ya. Larangan ihram tadi ada 3, ada yang berlaku laki-laki perempuan, berlaku khusus laki-laki dan berlaku khusus perempuan. Gitu ya. Ada 3 bagian. Yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan, 1, memakai wewangian. Jadi wewangian dalam bentuk apapun. 2, memotong kuku, mencukur rambut atau bulu badan, mengelupaskan kulit. Ini juga termasuk hati-hati. Lanjut, berikutnya adalah berburu, mengenai, membunuh binatang. Ini tidak boleh ya. Yang keempat, memetik tanaman, memotong atau tumbuhan di sekitar tanah haram. Dalam mazhab Hanafi bahkan tidak berihram pun tetap dilarang. Kemudian meminang, menikah atau menikahkan. Jadi Bapak Ibu niat ke sana mau umroh, jangan mau menikah.
gitu ya. Kemudian ini kategori rofas, yaitu meminang, menikah atau menikahkan, atau bercumbu, berhubungan suami istri ketika sedang berihram. Itu kategori rofas. Ya. Satu lagi, jidal. Ini yang ketujuh, larangan bagi laki perempuan. Jidal artinya berbantah-bantahan, berdebat, marah, berkata kotor, bertengkar, mencaci maki atau menghina. Hati-hati, jangan terjadi perdebatan ribut. Kemudian ada khusus yang berlaku buat laki-laki. Tambah 3. 1, tidak memakai pakaian berjahit atau pakaian yang biasa dipakai. Cukup 2 helai kain ihram. Celana luar, celana dalam, pakaian luar, pakaian dalam, dan berbentuk kemeja, berbentuk kaos, berbentuk jaket, semuanya dilepas, Pak. 2, memakai sepatu yang menutup tumit atau mata kaki. Jadi Bapak cukup pakai sandal, Pak. Nah, 3, tidak menutup kepala. Jadi dalam bentuk apapun yang nempel, Pak. Peci, topi, atau kain ihram yang dikerudungkan, itu juga tidak boleh. Ya. Tambah 2 buat perempuan, tidak memakai kaos tangan, dan tidak memakai penutup wajah. Jadi ibu dalam keadaan itu sama seperti ibu dalam keadaan salat dalilnya. Ya. Bagaimana konsekuensi damnya? Menyembelih seekor kambing. Ya. Terhadap pelanggaran memakai wangian, memotong kuku, mengunting rambut, mengelopaskan kulit, berburu, membunuh binatang, memotong tumbuhan, meminang, menikah, menikahkan, dan berkata-kata, bertengkar, mencaci maki. Itu setiap satu pelanggaran 1 kambing, gitu ya. Nah, 1 ekor unta jika berjima atau berhubungan suami istri. Jadi ketika berihram Bapak Ibu, jangan coba-coba. Hal-hal yang diperbolehkan selama ihram. 1, membunuh hewan yang membahayakan, mengancam dan menyakiti. Kan tadi larangannya tidak boleh membunuh atau berburu binatang. Tapi boleh kalau binatang itu membahayakan. Ada ular misalkan, boleh dibunuh dan tidak kena dam. Yang kedua, boleh memakai kacamata, jam tangan, payung, sabuk, sal. Ini termasuk aksesoris. Yang ketiga, tentunya memakai sandal, ya boleh. Jangan sampai nyeker, itu di sana panas ya. Tapi tidak boleh tadi pakai sepatu ya. Baik, nah, sampai sini dulu. شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Baik Ustadz, kita mulai nih tentang manasik. Ya. Manasik itu sering didengar kalau mau berangkat umroh dan haji, betul ya Ustadz ya? Nah, apa sih sebenarnya manasik itu Ustadz? Ya, sebenarnya kalau dari sisi bahasa, manasik itu dari kata nusuk. Nusuk itu kan ibadah. Jadi semua ibadah itu adalah nusuk sebenarnya. Inna sholati wa nusuki wa maya wa mati lillahi rabbil alamin. Kita sering membaca itu ya. Sehingga sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya karena Allah. Jadi nusuk itu ibadah. Tapi kadang memang diidentikan karena ibadah pada umumnya itu biasanya spesifik ya, ibadah sholat, ibadah puasa. Nah, nusuk ini lebih identik dengan ibadah haji. Sehingga ada juga nusuk yang disebut dengan penyembelihan karena kaitan dengan haji. Nah, kalau di Indonesia memang ini diidentikan manasik itu dengan pelatihan, gitu ya. Jadi pelatihan atau pembelajaran persiapan sebelum berangkat haji atau umroh disebut dengan manasik. Secara bahasa memang kurang tepat, tapi itu jadi identik lah. Kita pahami bersama. Jadi sebelum berangkat haji, sahabat MG berangkat umroh melakukan manasik, artinya melakukan persiapan. Sebelum kita berangkat. Baik. Jadi intinya persiapan lah ya. Betul, sebelum kita menuju Baitullah lagi ya. Iya. Masya Allah, baik. Nah,
Untuk manasik umroh, saat kita bahas umroh karena Ya. kali ini memang panitia atau travel umroh aja yang menyelenggarakan atau sebenarnya ada tuntunannya Ustaz sehingga harus gitu, dan hukumnya apa sih manasik ini Ustaz? Ya, jadi di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 196 ya. Ini kan ayat 196, 197 sampai 203 itu bicara rangkaian haji. Rangkaian haji, rangkaian umroh di dalamnya, dan diawali dengan ayat 196 yang berbunyi wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umroh itu karena Allah. Nah, para ulama, para ahli tafsir memaknai makna dari wa atimu, sempurnakan itu adalah menyempurnakan ilmunya ya. Maka menyempurnakan ilmu tiada lain adalah dengan kita belajar, berlatih, belajar dan berlatih ini dalam rangka persiapan haji atau mempersiapkan diri untuk umroh dengan manasik. Jadi ada hadisnya, ada ayat Qur'annya ya, Ayat Qur'an ada malah dalilnya ya, Ustaz. betul. Oke. Dan hadis belajar menuntut ilmu juga banyak. Karena ibadah kita tidak akan diterima kecuali dua syaratnya, ikhlas karena Allah dan cocok dengan contoh Rasulullah. Sehingga kalau tidak itibau Rasul, apapun bentuk ibadahnya, termasuk juga umroh, tidak akan sampai kepada Allah ya, karena harus mengikuti Rasulullah. Jadi baik di Quran maupun dari hadis ada perintahnya untuk kita Berarti melaksanakan. kuat nih ya, dalilnya kuat, dan jadi haruslah ya Ustaz, Iya. karena ibadah harus dengan ilmu gitu, apalagi ini ya ibadah ke Baitullah yang dinanti-nantikan banyak orang. Seperti itu ya Ustaz ya? Ya. Masya Allah. Nah, sekarang kalau nggak ikut manasik tuh rugi nggak Ustaz? Ya, jadi kembali bahwa ibadah ini pondasinya ilmu. Kalau nggak pakai ilmu, ya bagaimana kita melakukan ibadah dengan benar, gitu ya. Sementara kan tadi syarat ibadah itu akhlasu waswabuhu. Jadi kalau menurut saya tidak hanya rugi, sangat rugi. Sangat rugi. Kenapa? Ketika kita berangkat umroh, apalagi umroh ya, memerlukan biaya, tenaga, pikiran, berhari-hari kita tinggalkan keluarga, bayar juga tidak murah begitu. Lalu ditolak ibadahnya karena kita nggak sesuai dengan ilmunya, tidak sama dengan tuntunan Rasulullah. Kan ini sangat merugi. Jadi bagaimanapun kita sangat menganjurkan tentunya agar jamaah itu sebelum berangkat mempersiapkan ilmu, sebelum berangkat ikut manasik agar ibadahnya benar. Iya betul. Dan ini juga Ustadz sekarang kan lagi merebak fenomena umroh tanpa travel tuh ya Ustadz ya, yang berangkat sendiri ke tanah suci. Nah itu teman-teman yang memang berangkat sendiri, pesen tiket sendiri gitu dan lain-lain yang istilahnya backpacker atau yang lain, itu juga harus loh mempersiapkan diri dengan manasiknya, betul ya Ustadz ya? Betul. Jadi jangan ribet hanya dengan aduh hotelnya mana, makannya nanti apa, tapi esensi dari ibadah harus dimiliki sejak dari tanah air. Nah itulah yang di backup atau disiapkan lengkap jika teman-teman ikut bersama MQ Travel, karena bukan hanya bimbingan ibadah umroh di tanah suci, tapi sejak dari tanah air juga di MQ Travel sudah dimulai nih. Seperti hari ini kita lagi ada acara ya Ustaz? Ya. Kalau di Bandung itu dilaksanakan biasanya hari apa Ustaz untuk MQ Travel? Seringnya di hari Ahad ya, tentu Hari ngambil Ahad. hari libur supaya bapak yang kerja atau yang punya aktivitas lain tidak terganggu. Kalau hari Ahad kan insya Allah libur ya, relax waktunya. Nah, dan seperti hari memang ini nih. seperti hari ini. Nanti kita lihat cuplikannya Ustaz, apa Ya, aja gitu. ya. Ustaz tuh ngasih materi apa, isinya apa gitu ya. Nah, jam berapa biasanya tuh Ustaz? Ya, Kalau di MQ Travel? jadi kalau di MQ Travel kita memang diupayakan seharian, hampir seharian penuh ya. Mungkin ada juga travel yang 1-2 jam selesai manasiknya, atau mungkin cukup dengan online, atau bahkan ketika di bandara baru dikasih tahu. Nah, kenapa kami menganjurkan dan melaksanakan memang sampai seharian? Karena akan membahas umroh ini dari A sampai Z, gitu ya. Dari mulai teorinya. Kenapa bisa seharian, apa aja sih Ya, yang dibahas itu? jadi dari mulai teorinya bagaimana melaksanakan, mulai dari niat sampai pelaksanaan tawaf sampai tahalul kita bahas teorinya. Tidak hanya teori tapi juga kita belajar prakteknya, gitu ya. Bagaimana nih tawaf sa'i itu tidak sekedar teori yang belum kebayang, tapi kalau praktek kan lebih real, gitu ya. Ini Ka'bahnya, ini cara bagaimana istilam sampai selesai tahalul nanti. Selain itu juga ada materi rindu Rasulnya, karena tidak hanya ke Mekah, kita akan ke Madinah dulu, atau mungkin bisa dari Mekah ke Madinah atau dari Madinah ke Mekah, dari Madinah dulu. Kita akan mempersiapkan juga
merindu kepada Rasulullah, mempersiapkan sebelum berangkat umrohnya, berziarah ke Berarti termasuk tempat-tempat sejarah-sejarahnya dulu Betul. apa gitu. Nanti Ya. di sana akan melihat apa gitu Benar, ya. kita berikan wawasan sejak dari sini. Dari tanah air udah ada, Masya Betul, Allah. termasuk juga hal-hal yang bersifat teknis, bersifat teknis, kapan berangkat, apa yang tidak boleh dibawa, apa yang boleh dibawa. Walau ini tidak terkait dengan ibadah, tapi sangat penting. Karena kalau ini tidak dipahami, jadi peluang mengganggu ya, misalkan Mengganggu fokus di mengganggu sana. fokus ibadah ya. Apa Betul. sih perlengkapan yang harus dibawa? Mungkin bagi yang baru berangkat itu sangat penting pemahaman ini. Bahkan mungkin semacam penggunaan toilet di pesawat, kemudian juga bagaimana air jam-jam tidak boleh masuk ke tas, itu harus dipahami karena termasuk jadi di kendala. pesawat dapat makan apa enggak gitu Nah, kan. betul. Selama perjalanan berapa jam gitu kan. Jadi Ya, teknis itu. ini harus dipahami. Plus juga yang penting juga bagi jamaah adalah fikih ibadahnya ya, karena kesana itu mau ibadah, Fikih bukan ibadah mau apa belanja. aja sih, Ustaz, Ya. yang dimaksud Ya, dengan fikih pertama ibadah? adalah tentu bagaimana memaksimalkan amalan ibadah di sana. Ya, kalau kita umroh 9 hari atau 10 hari, umrohnya 1 hari. Tapi kita punya waktu 9 hari yang kita bisa optimalkan untuk melakukan ibadah salat yang banyak, berbanyak zikir, tilawah, yang itu harus dibekali dari sini. Ya, jangan sampai salah ketika di sana. Sayang gitu ya, yang kesempatan 100.000 di Masjidil Haram, 1.000 di Madinah tidak kita optimalkan. Itu di praktek ibadah. Termasuk juga amalan-amalan ibadah yang mungkin di Indonesia jarang ya. Contoh misalkan sholat di pesawat, kan nggak tiap hari naik pesawat ya. Ya. Bagaimana cara sholat di pesawat? Karena di pesawat Bagaimana- pun tetap harus sholat. harus sholat gitu ya. Itu dia. Bagaimana tayamumnya mulai dari bersucinya sampai betul. kepada nanti amalan di perjalanan juga penting kita pahami. Sayang kalau nggak ikut berarti ya, kalau dilewatkan. Benar. Sahabat MQ jangan pernah lewatkan kalau ada manasik umroh, atau nanti nih yang mau haji, manasik haji itu juga lebih penting lagi seputar haji gitu. Nah Ustadz, pertanyaan terakhir nih Ustadz, nanti kita akan lihat cuplikan saat praktek juga ya. Iya. Itu termasuk praktek kain ihram, bapak-bapak sudah diajarkan dari sini apa nanti di sana Ustadz? Iya betul, kita ajarkan sejak dari sini ya. Sejak dari sini. Supaya memang tadi punya wawasan, punya persiapan yang baik begitu. Kita punya, kalau mendengar di tentara kan ada istilah ya, gagal dalam persiapan sama dengan mempersiapkan gagal. Jadi kalau ingin sukses, ingin berhasil umrohnya, maka mulai dari manasiknya sudah bagus gitu ya. Maka kita siapkan, memang sekali lagi saya sampaikan tadi, dari A sampai Z segala sesuatunya kita siapkan. Prakteknya juga nanti praktek pakai kain ihram. Wah, pakai kain ihram itu bukan sederhana ya. Iya. Bukan hal yang sederhana. Kelihatannya simpel Ustadz, cuma Simpel, dua helai. betul. Tapi tidak kain. sederhana. Kalau salah makainya masalah. Termasuk Jadi harus masalah. aman dan nyaman gitu Aman ya, nyaman Ustadz, ya. karena bisa Masya merusak Allah. ibadah. Sekali lagi kalau hal yang demikian kita abaikan. Ya jangan diabaikan lah, walaupun hal-hal kecil memakai kain ihram gitu ya Ustadz. Nah MQ Travel itu manasik ada 2 kali katanya Ustadz. Selain di tanah air, di tanah suci juga ada manasik lagi. Itu gimana Ustadz? Ya, jadi tanah air ini kita upayakan full ya, dari pagi sampai sore pemahamannya diberikan, tetapi kan tetap kita kuatkan lagi supaya benar-benar niatnya lurus, supaya benar-benar paham. Ada tidak ada pembimbing, dibimbing tidak dibimbing, jamaah ini paham bagaimana ibadah yang benar. Sehingga nanti sebelum pelaksanaan umrohnya sampai di Madinah, kita pun ingatkan kembali. Jadi mereview kembali apa yang dilakukan di Bandung atau di Jakarta manasiknya, direview lagi, diingatkan lagi. Dan kalau di sana suasana kan udah lain ya. Betul. Sudah benar-benar udah, kalau di sini mungkin sebagian, tidak semua, masih kepikiran kerjaan dan seterusnya. Kalau di sana sudah Karena full fokus. Dan biasanya fokus kapan tuh menghadap Ustadz di Allah. sana tuh? Ya biasanya ketika di Madinah sebelum ke Mekah. Berarti H-1 ya Ustadz, Betul, masih H-1. fresh. Masih fresh, sudah membiasakan diri ibadah, sudah mengupayakan terus mendekat kepada Allah dengan ibadah di Masjid Nabawi. Setelah itu puncaknya ketika akan ke Mekah, kita siapkan lagi ilmunya. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Jadi teman-teman yang mau umroh nih di MQ Travel, setiap bulan ada keberangkatan bersama Agim, insya Allah di November 2024 dan Februari 2025.
Dan semua keberangkatan baik dengan AA maupun bukan dengan AA pasti ada manasiknya. Nah, diselenggarakan di 2 tempat. Teman-teman bisa pilih, mau pilih di Jakarta boleh, mau pilih di Bandung boleh gitu ya. Untuk yang luar kota nanti dikoordinasikan lagi. Dan jangan khawatir, ini manasik sudah termasuk paket biaya yang teman-teman bayarkan. Jadi sudah tidak ada tambahan biaya apapun ya. Itu udah include dari jam 8 pagi sampai kurang lebih jam 4 sore gitu ya. Dan juga akan dibagikan perlengkapan di sana. Ada teorinya, ada prakteknya juga. Jadi prakteknya ada Ka'bah gitu ya Ustaz ya? Ya, betul. Jadi kita bikin miniatur Ka'bah untuk teman-teman lebih menjiwai seperti apa. Nanti lihat liputannya ada di sini ya. Dan bagi yang berminat bisa follow Instagramnya MK Travel aja @umroh MK Travel di Instagram. Teman-teman bisa lihat tuh liputannya seperti apa. Atau kalau mau via WA bisa ke 0812 900 911. Sekali lagi 0812 900 911. Ustadz Mulyadi, terima kasih banyak. Sami. Semoga motivasi manasik ini baik yang di MK Travel umrohnya maupun bukan ini jadi berkah ya Ustadz ya. Amin. Dan teman-teman tidak melewati manasik ini. Terima kasih banyak sahabat MK Travel. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Ini umroh yang kalau di MK sih kedua. Udah 2 kali sama ya. Iya. Kenapa sih teh mau umroh lagi? Karena rindu banget sih, udah kangen banget gitu ke Baitullah. Gimana rasanya? Bawa dia ya? Ya, bawa 3 anak malah. Ya. Jadi berangkat sekeluarga. Sekeluarga sama orang tua juga. Seneng banget bisa di MK lagi. Puas, pelayanannya terbaik pokoknya, ini terbaik, level terbaik pokoknya. Lancar umrohnya sama Dede juga ya. Amin.